وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Maka pada pagi hari ini kita masuk di kaidah yang kedua, yaitu al-aslu wal adlu fi kullil muamalat wa man udulmi wa mura'atu maslahatit tarafaini wa raf'ud darari anha. Setiap muamalah hukum asalnya adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudaratan. Artinya, ketika seorang itu mau bermuamalah, maka dia harus memegang prinsip satu, dia harus berbuat adil, nggak boleh curang. Kemudian yang kedua, dia nggak boleh berbuat zalim. Kemudian yang ketiga, transaksinya itu harus mengandung kemaslahatan untuk kedua belah pihak dan menghilangkan kemudaratan di antara mereka. Maka kita baca penjelasannya. Kaidah ini berlaku pada muamalah dan selainnya. Pada asalnya seluruh akad transaksi harus adil dan tidak boleh mendolimi orang. Sehingga kalau masih ingat, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita mengambil harta orang lain illa an takuna tijaratan bainakum antaradin minkum. Jadi kita semua nggak boleh mengambil harta orang lain kecuali ada akad transaksi antara kita dengan dia. Dan antaradin minkum, dua belah pihak setuju. Dua belah pihak setuju pun akan harus kembali pada kaidah di atas, yaitu apa? Yang pertama, al-aslu fil muamalah al-hil, yaitu muamalahnya harus halal. Seorang laki-laki yang ingin menyewa PSK, itu dua belah pihaknya saling ridho. Tapi apakah saling ridhonya itu menyebabkan menjadi boleh transaksinya? Tidak. Kenapa? Karena transaksi yang dilakukan transaksi haram. Maka ketika transaksinya halal, bendanya halal, tapi nggak saling ridho, itu haram. Apalagi yang ditransaksikan haram, maka pasti kembali kepada hukum asalnya haram. Maka sudah menjadi kesepakatan semua syariat Allah untuk mewajibkan keadilan dan mengharamkan kedoliman dalam segala urusan dan kepada segala sesuatu. Allah mengutus Rasulnya dengan membawa kitab suci dan neraca keadilan agar manusia menegakkan keadilan pada hak Allah dan makhluknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qist. Sungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan dua bukti-bukti nyata, serta telah kami turunkan terhadap mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Jadi harus adil dan nggak boleh dolim. Ya. Artinya kalau nggak adil dan dolim, maka itu akan menjadi pemberat dia nanti dalam hisab, pemberat amal jelek, bukan amal baik. Sebaliknya kalau dia berlaku adil dan tidak dolim, maka insya Allah itu menjadi pemberat amal baik. Ya. Dan adil nggak harus sama. Dalam warisan, adil itu ya laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Untuk menegaskan perintah adil dan pengharaman kedoliman, Allah mengharapkan atas dirinya, kemudian Allah menjadikannya terlarang di atas makhluknya, sebagaimana tertuang dalam hadis qudsi yang berbunyi, Annallah tabaraka wa ta'ala qala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, aku haramkan kedoliman buat diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman. Oleh karena itu aku jadikan ini di antara kalian itu haram juga. Fala tadzalamu, jangan saling mendolimi. Mendolimi itu enggak boleh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, semua kebaikan masuk dalam keadilan dan semua kejelekan masuk dalam kedoliman. Jadi yang namanya keadilan itu pokoknya anggar baik, insya Allah itu adil. Tapi kalau anggar jelek, insya Allah itu dolim. Oleh karena itu keadilan adalah perkara wajib dalam segala sesuatu di atas setiap orang. Sedangkan kedoliman dilarang pada segala sesuatu atas setiap orang, sehingga dilarang mendolimi seorang pun, baik itu muslim maupun kafir. Bahkan boleh atau wajib berbuat adil terhadap kedoliman juga. Artinya kalau misalnya kita dagang sama orang Islam, kita timbangannya benar, sama orang kafir kita mau mencurangi timbangan mereka, itu juga nggak boleh. Maka perhatikan bagaimana syariat Islam itu sedemikian mulia, sampai kepada orang kafir pun kita dilarang untuk mendolimi mereka. Beliau pun menyatakan semua orang yang Allah larang kembali kepada kedoliman dan semua yang diperintahkan kepada
keadilan. Yes, ini nggak melihat agama ya. Artinya kalau agamanya kafir pun kita nggak boleh mendolimi, agamanya kafir pun kita tetap diperintahkan untuk berbuat adil, nggak boleh mencurangi timbangannya. Nggak kayak sebagian orang yang berpendapat lagi wong kafir ya gitu, tak colongnya ya rapopo gitu, nggak boleh ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist. Oleh orang-orang yang beriman, jadilah kalian qawwamina lillahi bil qist, yaitu orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah. Syuhada bil qist, kemudian menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan jangan kalian, kebencian kalian pada satu kaum membuat kalian tidak berbuat adil kepada mereka. Jadi walaupun kita benci sama orang kafir, benci sama orang musyrik, tapi kita tetap nggak boleh berbuat nggak adil. I'dilu wa aqrabu littaqwa, berbuatlah adil karena itu lebih dekat pada takwaan. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui segala yang kamu kerjakan. Hal ini karena kedoliman adalah sumber kerusakan dan keadilan adalah sumber kesuksesan yang menjadi tonggak kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat, sehingga manusia sangat membutuhkannya dalam segala kondisi. Ketika perniagaan dan muamalah adalah pintu besar bagi kedoliman manusia dan pintu untuk memakan harta orang lain dengan batil. Jadi walaupun ada potensi keuntungan besar, tapi kalau cara mendapatkannya dolim, maka tidak boleh dalam agama. Kemudian dasar kaidahnya, banyak nas Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang perintah berbuat adil dan larangan berbuat dolim. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu untuk menetapkan dengan adil apabila mereka menetapkan hukum di antara manusia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling makan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan pernikahan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Jangan pula kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Ayat-ayat di atas berisi perintah merealisasikan menegakkan keadilan di antara manusia karena seluruh larangan Allah kembali kepada kedoliman. Qanifidin azani Allah wa yakum. Hadisnya juga banyak. Nabi SAW bersabda, idza inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hada fi syarikum hada fi biladikum hada. Sungguhnya darah, harta, kehormatan kalian diharamkan di antara kalian seperti haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini. Ini menunjukkan bahwasannya harta kita nggak boleh diambil oleh kaum muslimin yang lain. Sebaliknya, harta kaum muslimin nggak boleh kita ambil dengan cara yang dolim. Harus ada akad transaksi yang benar. Kemudian sabda Nabi SAW, bima ya'khudhu ahadukum mala akhi bi ghairi haq, dengan alasan apa seorang di antara kamu kok bisa berani ngambil harta saudaranya tanpa hak. Ini menjadi peringatan, maksudnya Nabi SAW mengingatkan kita, kalau kita mau mengambil harta orang lain, pastikan caranya benar. Kamu kok ambil harta bapakmu? Lah iya, itu kan warisan dari bapakku. Ya wis, alhamdulillah. Oh, bapak masih hidup, hartanya dicolong, ini nggak boleh. Kamu ambil mangga tetanggamu nih. Nah, udah ngomong kok, ya udah alhamdulillah. Tapi kalau nggak ngomong ya ini nggak boleh. Sabda Rasulullah SAW, kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Atas setiap muslim terhadap muslim yang lain diharamkan darah, harta, dan kehormatannya. Maka di antara dalil kewajiban berbuat adil dan berbuat dolim adalah ijma' kesepakatan ulama tentang pengharaman mengambil harta orang lain dengan dolim dan bermusuh. Ya, jadi nggak boleh kamu kemudian mengambil harta orang lain tanpa izin. Saking jelasnya masalah ini, semua orang yang mengetahui dengan akal mereka, seperti kewajiban bayar bagi pembeli. Kalau beli bayar, ambil tempe di tempat soto, dihitungnya jelas, gitu kan. Kewajiban penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Sebagai penjual, udah dikasih duitnya, jangan kabur, bayar. Pengharapan mengurangi timbangan dan takaran. Ya. Kewajiban jujur, menjelaskan keadaan barang.
jual HP dijelasin, udah kecemplung berapa kali. Pengharaman dusta, khianat, dan bohong. Demikian juga syariat memperhatikan kemaslahatan kedua pihak yang bertransaksi dengan mensyariatkan beberapa aturan seperti khiyar majelis. Ya, ada hak untuk milih. Gitu. Ini disyaratkan untuk mewujudkan keadilan dan memperhatikan kemaslahatan dua belah pihak yang melakukan transaksi. Karena bisa jadi saat transaksi seorang mendadak dan kurang teliti. Dasar aturan ini adalah Nabi SAW bersabda, "Idza tabayya'an rajulani fakullu wahidin minhuma bil khiyar." Apabila dua orang sedang jual beli, maka setiap orang memiliki hak untuk khiyar, milih. Malam yatafarraqa, sebelum pisah, wa kana, dan keduanya jami'an, semua, au yukhayyiru ahaduhumal akhar. Ya, dia memberikan pilihan kepada yang lainnya, lalu kemudian fatabaya'a, kemudian terjadi jual beli di antara keduanya, ala dzalika, atas barang itu, faqad wajabal bai' wa in tafarraqa, maka kemudian wajib terjadinya jual beli karena udah sepakat. Wa in tafarraqa, kalau kemudian terpisah keduanya, ba'da ayyatabaya, setelah terjadi jual beli, walam yatruk wahidun minhumal bai', dan salah seorang tidak meninggalkan akad jual belinya, faqad wajabal bai', maka wajib terjadinya jual beli. Ya. Jadi kalau dua belah sudah sepakat harganya, bendanya, segala macam, ya selesaikan jual beli. Maka di antara aplikasi larangan berbuat dolim dalam muamalah yaitu dilarang menipu. Nah, Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, marra ala subrati ta'amin. Ya, Nabi SAW pernah melewati subro ta'am, tumpukan makanan. Wa akhadha yadahu fiha, kemudian memasukkan tangannya ke dalam makanan itu. Wa nalat asabi'uhu balalan, kemudian sampai di satu titik tangan beliau itu ujungnya basah. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, mahadha, kok teleski biye, ya sahibat ta'am, wahai pemilik makanan. Qala asabtus sama, ya Rasulullah, dia mengatakan kehujanan dari langit ya Rasul. Qala, Nabi bersabda, afala ja'altahu fawqal ta'ami kai tarahun nas, kenapa kamu nggak jadikan yang basah ini di atas, namun buat dilegiring jero biye, kai ya rohunas, agar manusia itu melihat. Nah, ini ada barang basahnya, jangan disembunyikan. Kemudian Nabi SAW bersabda, man ghossa falaysa min. Siapa yang kemudian curang, maka dia bukan golongan. Sehingga kalau kamu punya barang-barang cacat, keluarin. Misal kamu jualan apa nih, mangga atau salad, yang benjut-benjut jaket tengah, dhuwure apik-apik, begitu orang ambil apik ketot sing benjut. Kalau emang mau disortir, yang benjut itu dipinggirin, jangan dicampur. Karena kalau sampai ada yang kebeli benjut ini dari orang, sedangkan orang itu pasti nggak niat beli yang benjut, ya maka kita termasuk menipu. Kemudian yang kedua, an-najasi. An-najasi didefinisikan sebagai tambahan pada harga satu barang dagangan dari orang yang tidak ingin beli agar orang lain terjebak padanya. Wajar jualan gitu kan. Datang Syafi'i, pengen beli. Kemudian Fajar punya teman namanya Habibi, bilang sama Habibi, kamu nanti pura-pura nawar ya, biar orang yang datang itu nanti biar terjadi transaksi, biar nawarnya nggak terlalu sadis. Oke, gitu. Nah, maka perbuatan Habibi ini namanya bai'un najasi. Sedangkan orang yang tidak ingin beli barang datang dan meninggikan harga agar pembeli yang lain mengikutinya, lalu menyangka bahwa ia tidak meninggikan harga barang kecuali memang pas sesuai dengan harganya, sehingga ia terperdaya dengannya, maka jual beli ini diharamkan karena berisi kedoliman. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berbunyi, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam naha anin najas. Nabi SAW melarang dari jual beli najas. Bahkan para ulama sepakat itu haram. Gak ada ulama yang khilaf, kecuali ulama yang aneh. Yang ketiga, akad sewa yang berakhir dengan hak kepemilikan. Ini namanya ijarah muntahiyah bitamlik. Ya, ini juga gak sesuai dengan apa namanya syariat. Sewa-sewa, jual-jual, beli-beli gitu loh. Jangan dicampur antara jual beli dengan sewa. Nah, di dalamnya terdapat unsur kedoliman yang menyewa, sebagaimana difatwakan oleh Komite Ulama Arab Saudi nomor 51, nggak ada disebutkan di sini. Jadi dalam akad leasing, makanya kenapa namanya leasing? Leasing itu artinya sewa. Gitu. Niat awalnya kamu nyewa,
Tapi nek lunas barang dikasihkan kamu. Nah, ini enggak sesuai dengan syariat. Ya, bahwasanya nggak boleh digabung antara sewa dan jual beli. Sewa aja. Kamu udah bayar sewanya, ya udah kamu pakai barangnya. Sewamu habis, ya balikin barangnya. Nggak ada cerita kemudian suruh ngepek barangnya, nggak ada. Ya, maka dalam kasus leasing, mereka kemudian berpendapat ketika kamu nyewa, katanya bayarnya sampai 30 kali, kok kamu sanggupnya 20 gitu. Maka mereka kemudian punya hak, punya hak untuk ngambil barangmu. Oh, kamu nyewa gitu. Baru nek kamu lunas 30 kali, baru tak kasihkan kamu. Itu menurut mereka. Menurut Islam gimana? Sewa-sewa. Kalau emang mau kamu beli, beli. Sehingga akadnya dari awal jual beli, bukan sewa. Nah, sehingga kalau kamu nanti gagal bayar 20 kali kamu bisa nyicil kurang 10, maka yang tadi jual barang itu nggak boleh menariknya, itu tetap barang kamu. Nah, terus solusinya gimana? Ya berarti kan kamu nyutang 10, maka jualan barang itu, ya cicilan 10-mu itu misal satu kali cicil ini 3 juta, 3 juta kali 10, 30 juta. Nah, dari harga jual mobilmu itu, misal itu tadi mobil, ambil 30 juta lunasin, sisanya punyamu. Paham ya bedanya antara leasing dan bedanya antara jual beli yang benar. Jadi leasing itu bukan jual beli, yaitu sewa. Dan sekarang diistilahkan ijarah muntahiyah bitamlik. Sewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Sama aja leasing. Walaupun istilahnya diistilahkan bahasa A. Ya, sama aja leasing. Allah ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.